Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Vivin Aprilia Kala dengan NIM 2001-083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai rangkaian RLC. Kemudian abstrak, telah dilakukan praktikum yang berjudul rangkaian RLC yang bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, menentukan arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri, dan menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu sebuah simulation online yang dilakukan pada praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut dengan resistensi, hambatan yang dihasilkan induktor disebut reaktansi induktif, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut dengan reaktansi kapasitif. Kemudian kata kunci pada praktikum kali ini yaitu yang pertama rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor, impedansi, arus maksimum, dan tegangan. Jadi latar belakang pada rangkaian RCL adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan yang berlambangkan R, induktor L, dan kapasitor C. Kemudian tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian LRC seri, yang kedua menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri, dan menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC adalah jenis rangkaian yang menggunakan komponen penyusun berupa kapasitor, induktor, dan juga resistor. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, dan kapasitor, baik yang berhubungan secara seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagaimana pada rangkaian yang hanya memuat resistor, induktor, dan kapasitor saja. Karakteristik resistor yaitu mempunyai karakteristik utama berupa daya listrik, daya induktansi, desa listrik, dan koefisien suhu. Kapasitor medan listrik yang didapat dari proses pengumpalan muatan yang berasal dari ketidakseimbangan internal. Induktor untuk menyimpan medan magnet dan melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Kemudian rumus-rumus dalam rangkaian RLC yang pertama, rumus untuk mencari reaktansi induktif, rumusnya itu sama dengan reaktansi induktif sama dengan frekuensi sudut sinyal tegangan dikali dengan induktansi dari induktor. Kemudian untuk mencari reaktansi kapasitif, reaktansi kapasitif sama dengan 1 dibagi frekuensi sudut sinyal tegangan dikali kapasitansi dari kapasitor. Kemudian untuk mencari frekuensi sudut sinyal tegangan sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Kemudian rumus untuk mencari impedansi yaitu akar dari reaktansi kuadrat ditambah dengan reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif kuadrat. Kemudian berikutnya yaitu metodologinya yaitu flowchart. Prosedur kerjanya yang itu pertama kita buka
file pad simulasi, kemudian kita membuat rangkaian, kemudian atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan itu bernilai 0. Kemudian atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Kemudian perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampere meter. Catat arus maksimum yang diukur pada tabel hasil simulasi. Kemudian ukur nilai tegangan resistor, induktor, kapasitor dengan menggunakan multimeter. Catat hasil pada tabel hasil simulasi. Kemudian, hitung nilai arus maksimum tegangan resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian yang terakhir yaitu bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Kemudian kita masuk perhitungan. Di sini perhitungannya itu kita ambil dari pengolahan data. Yang pertama itu resistor kita ketahui 5, kemudian induktor 9000, kapasitor 0,05, dan frekuensinya 1,5 dengan variasi tegangan dari 10 dengan penambahan 2 sampai 60. Kemudian berikut adalah tabel analisis data yang kita dapatkan di laboratorium. Dan ini adalah tabel regresi linear dari tabel analisis data. Kemudian berikutnya ini adalah grafik perbandingan dari tabel analisa data. Jadi di sini kita pertama itu perhitungan regresi linearnya untuk mendapatkan nilai impedansi. Di sini A1-nya kita mendapatkan 0,0118, kemudian A0-nya kita mendapatkan 0,0037. Kemudian hasil persamaan garisnya itu kita mendapatkan 84,74. Ini merupakan nilai dari set eksperimennya. Kemudian berikutnya itu yaitu kita mencari nilai errornya. Nilai error kita dapat dari set eksperimen dikurang set teori dibagi dengan set eksperimen dikali dengan 100%. Jadi hasilnya itu 0,022%. Kemudian berikutnya itu ini adalah cara manual untuk mendapatkan nilai Imax-nya. Di sini kita menggunakan rumus Imax sama dengan Vmax dibagi dengan set atau impedansi. Kemudian pembahasan berdasarkan dengan data yang telah diambil di lab saat praktikum, maka telah diketahui yaitu resistornya sama dengan 5 ohm, induktornya sama dengan 9000, kapasitornya 0,05, frekuensinya 1,50 dengan variasi tegangan dari 0 sampai 60 dengan penambahan 2. Nilai impedansi atau Z-nya atau nilai hambatan totalnya didapat dari perhitungan manual dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Kemudian nilai arus maksimum didapat dari hasil perhitungan manual dengan rumus Imax sama dengan Vmax dikali Z. Kemudian grafik regresi linearnya didapat dari data pengukuran PET di laboratorium, lalu dihitung manual dengan menggunakan rumus regresi linear. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu yang pertama, nilai arus maksimum dan pengukuran PET dari nilai arus maksimum dari perhitungan manual itu sama. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan nilai dari data PET sama perhitungan manual. Kemudian sarannya itu dalam percobaan kali ini, kita dibutuhkan ketelitian dan ketepatan agar perhitungan dan pengambilan datanya tidak salah. Baik, pada rangkaian ini yang pertama itu resistornya ada 5 ohm, kemudian induktornya ada 9000, kemudian kapasitornya ada 0,05, kemudian di sini frekuensinya ada 1,50 dan tegangannya kita mulai dari 10 dengan penambahan 2. Jadi pertama datanya 10 kita hentikan dulu, kemudian
0,12 volt. Jadi itu yang kita catat. Kemudian kita naikkan lagi menjadi